Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini untuk mendalami ajarannya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan terbaik bagi umat manusia. Hari ini kita akan membahas tentang adab makan minum dalam Islam. Yang pertama, Islam mengenal adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab yang dicontohkan oleh Rasul hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan sebagai perwujudan menjalankan sunnah dan menunjukkan jati diri sebagai muslim. Salah satu bentuk adab dalam Islam adalah adab makan dan minum. Berikut ini kami jabarkan sedikit tentang adab makan dan minum beserta dalilnya agar kita semua dapat merealisasikannya. Yang pertama yaitu makan dan minuman yang halal. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk makan dan minum hanya yang halal saja. Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang dimana artinya adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian, yang kedua, baca bismillah sebelum makan. Selanjutnya adalah harus membaca bismillah sebelum makan. Ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk selalu menyebut nama Allah sebelum memulai segala sesuatu, termasuk makan dan minum. Dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai gulam, sebutlah nama Allah, ataupun baca bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5376 dan Muslim nomor 2022. Kemudian, yang ketiga adalah makan dengan tangan kanan. Rasul sangat menganjurkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Rasul bersabda, jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, makan dan minum dengan tangan kiri ketika ada uzur, hukumnya tidak mengapa. Adapun jika tanpa uzur, maka haram. Karena Nabi SAW melarangnya. Kemudian, yang keempat, segera makan begitu dihidangkan. Makanlah makanan yang telah dihidangkan dengan segera. Jangan membiarkan makanan begitu saja. Bahkan meskipun telah terdengar azan, sebaiknya dahulukan makan terlebih dahulu. Setelah selesai makan, barulah tunaikan sholat. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, jika makan malam sudah disajikan dan iqomah sholat dikumandangkan, maka duduklah makan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah juga bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa sampai makananmu selesai. Muttafaqun alaih. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat beribadah dengan tenang dan tidak memikirkan makanan karena perut kosong ketika melakukan sholat. Tidak menggunakan perak dan emas. Yang kelima, sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk menggunakan peralatan makan yang terbuat dari emas ataupun perak. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW karena emas dan perak adalah peralatan makan yang digunakan oleh penduduk surga nantinya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum pada bejana perak sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari
dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari emas ataupun perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka, ataupun orang kafir di dunia dan buat kamu di akhirat." Muttafaq alaihi. Kemudian yang keenam, mengambil makanan yang jatuh. Bagi sebagian orang, makanan yang jatuh dianggap sudah kotor dan tidak layak untuk dimakan lagi. Namun, tidak di dalam Islam. Islam mengajarkan untuk selalu menghargai setiap makanan, meskipun itu hanya sebutir nasi. Rasulullah bersabda, "Jika salah satu dari kalian makan, lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya. Kemudian memakannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketujuh, berdoa sebelum makan. Tak hanya dianjurkan untuk membaca bismillah sebelum makan, tapi juga berdoa sebelum makan. Doa sebelum makan merupakan bentuk syukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhiri." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kemudian yang kedelapan, makan bersama. Rasul sangat menganjurkan untuk makan bersama-sama. Makan bersama-sama akan membuat makanan yang kita makan jadi lebih berkah. Jika seorang merasa tidak kenyang setelah makan, mungkin dikarenakan ia makan sendirian. Namun akan berbeda jika ia makan bersama-sama. Maka ia akan kenyang karena makanan tersebut lebih berkah. Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang." Beliau bersabda, "Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri." Mereka pun menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Hendaklah kalian makan secara bersama-sama. Dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya." Hadis riwayat Abu Daud, nomor 3764, kata Al-Hafiz Abu Thoir mengatakan bahwa sanad hadis ini Daits, sedangkan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah basan. Kemudian yang kesembilan, tidak berlebihan. Allah sangat tidak menyukai orang yang berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk makan dan apapun minum. Makanlah secukupnya dan jangan mengambil makanan melebihi apa yang dapat kita makan. Jika berlebihan, maka tentu akan menjadi mubazir dan akhirnya boros. Sedangkan boros adalah temannya setan. Allah berfirman, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Kemudian yang ke-10, berdoa setelah makan. Berdoa tak hanya dilakukan sebelum makan, tapi juga sesudah makan. Rasul telah mengajarkan kita untuk berdoa sesudah makan. Sebagaimana sabdanya, "Alhamdulillahi hamdan katsiri tayyiban mubarakan fihi ghaira mukfiyin wala wadain wala mustakan anhu rabbana," yang artinya segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah. Meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidak dibutuhkan oleh Rabb kita. Hadis riwayat Bukhari. Dari kesimpulan di atas, kita dapat menarik kesimpulan, dalam ajaran Islam, kita tidak diajarkan untuk melakukan sesuatu sesuai aturan dan porsinya masing-masing. Aturan yang ada tersebut disebut juga sebagai adab, dan dianjurkan untuk dilakukan karena dapat memberikan dampak yang positif bagi hidup kita. Salah satu aturan yang ada dalam Islam adalah tentang adab makan dan minum. Beberapa adab makan dan minum adalah mencuci tangan terlebih dahulu, membaca doa, tidak sambil berdiri, dan tidak mencela makanan dan minuman. Adab ini dilakukan sebagai bentuk menjalankan sunnah Rasulullah
dan perwujudan atas jadi diri seorang muslim. Sekian kultum islami dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Made Deni Ardana mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.